Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini akan membahas terkait dengan introduction terkait dengan big data di mata kuliah yang baru. Jadi mata kuliah ini adalah mata kuliah big data analitik gitu kan. Apa itu big data gitu kan, dan analitik bagaimana cara menganalisis suatu big data itu. Eh, Big data muncul. Jadi big data itu adalah suatu istilah yang muncul pada awal tahun 2000-an mungkin. Bahkan mungkin saya mengenal pada awal tahun belasan lah, 2000 belasan gitu kan. Tapi dikatakan bahwa ada sumber saya baca bahwa ada istilah yang mengungkapkan big data itu pada tahun 2000-an gitu. Big data itu apa? Jadi big data itu terkait dengan istilah yang menggambarkan volume data yang besar. Jadi seperti yang kita ketahui, data yang bisa kita akses gitu, bisa kita gunakan pada saat ini, terus yang kita gunakan pada smartphone kita, terus pada jaringan internet, semuanya sekarang kebanyakan menggunakan big data. Jadi data yang memiliki volume besar. Besarnya seperti apa? Ya, ya besar sekali gitu. Tidak hanya ratusan, ribuan, bahkan bisa jutaan suatu data. Misal dari Twitter saja, misal yang menggunakan hashtag ANJ titik-titik, oh sudah banyak sekali gitu kan. Maka itu sudah termasuk big data. Lalu terkait dengan uh, apa ya, sosial media yang kita gunakan, ya seperti Twitter tadi, Facebook, berapa banyak orang-orang yang mengeluh status di Facebook gitu kan. Terus berapa orang-orang yang menonton video di YouTube, berapa orang yang mengunggahnya. Dari misal satu video terkait dengan food vlogger aja, baru misalkan dia baru upload 1 jam, misal dia ada suatu akun official akun food vlogger di mana udah mencapai puluhan ribu viewer atau bahkan bisa ratusan ribu viewer gitu kan. Nah, itu contoh dari tren big data pada tahun sekarang, pada yang muncul pada awal tahun 2000-an seperti itu. Kebanyakan eh, big data digunakan untuk kepentingan bisnis, jadi untuk penentuan keputusan suatu perusahaan. Jadi bagaimana dia mengetahui potensial income, potensial tindakan yang dapat menghasilkan income atau pendapatan yang lebih banyak itu berdasarkan eh, rekomendasi dari suatu big data, dari kumpulan suatu data yang diolah gitu kan, akan menghasilkan suatu informasi tersebut dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam suatu perusahaan, khususnya yaitu dalam suatu bisnis gitu. Misal dalam marketplace gitu kan, ada apa ya, toko Pak Edi misal gitu kan, terus ada Tante Sepi gitu kan, terus ada yang lain buka kapak gitu kan, banyak sekali gitu kan. Nah ini dia, jadi ini suatu, saya ambil, bukan nggak di endorse sih, jadi saya ambil aja lah ya, mungkin yang saya gunakan gitu kan, yang sering saya gunakan itu kan, dan ada yang sering dan ada yang beberapa kali transaksi di sini. Jadi dalam suatu marketplace ini, eh, kita bisa mengetahui bagaimana kinerja dari data atau jumlah data yang banyak. Misalnya dalam marketplace, salah satu marketplace, dia akan menampilkan beberapa
postingan atau produk gitu kan. Satu produk, misalnya satu jenis produk saja dia bisa menghasilkan mungkin ratusan ribu produk di toko berbeda gitu kan. Nah, terus ketika kita searching di bukan di sini, bukan di aplikasi marketplace-nya pun kita sudah menemukan iklan-iklan. Misal kita buka Google, maka di si marketplace ini akan merekomendasikan iklan atau akan menampilkan iklan di Google gitu kan. Nah, itu juga contoh eh ini ya, pemanfaatan big data untuk kepentingan bisnis, di mana ketika dimanapun kita akan akses, maka yang barang yang sebelumnya kita cari mm, di marketplace tadi akan ditampilkan di situs-situs yang sedang kita akses. Misal di Google misalnya ada iklan apa seperti itu, terus kita cari, terus misal kita cari suatu produk, maka si produk ini akan, misal kita buka produk namun ada produk di bawahnya, jadi itu adalah suatu produk yang lebih murah, misalnya yang lebih direkomendasikan dari produk yang kita klik situ saja. Terus ada, nah si data ini sebenarnya dimanfaatkan untuk, ya secara langsung dia menarik para konsumen sih, jadi untuk segera membeli si produk ini. Jadi intinya itu ya menarik pembeli untuk beli suatu produk. Itu untuk kepentingan bisnis juga. Dan si data ini bisa dimanfaatkan ketika banyak, misal orang Indonesia banyak membeli produk sepatu merek ini. Maka si merek ini dengan jenis sepatu, misal sneaker, maka si suatu produsen sepatu maka akan mendapatkan suatu keuntungan. Kita harus memperbanyak stok sneaker dibandingkan jenis sepatu yang lain itu. Jadi si perusahaan itu akan memanfaatkan atau merekomendasikan ke bagian produksi bahwa produk ini yang laris, maka banyaklah produksi ini, seperti itu. Terus juga ada suatu apa ya? Jadi suatu produk yang diprediksikan ini akan mahal nantinya. Makanya itu sebagai rekomendasi bahwa ini dijual sebagai misalnya produknya limited edition. Jadi dengan harga mahal, nanti pada akhirnya si calon pembeli rebutan untuk membeli produk tersebut. Karena misal nilai investasi dari si produk itu akan tinggi pada 10 tahun ke depan, misalnya seperti itu. Jadi pemanfaatannya banyak sekali. Misal untuk YouTube, kita direkomendasikan, kita suka misal olahraga basket, maka kita akan disodori dengan video-video basket. Terus yang suka makan, melihat yang makan itu tapi jarang makan, kita disuguhkan dengan food vlogger. Terus makanan apa yang sering kita, misal kita buka suatu jenis mie, itu mie burjo atau apalah, itu nanti kita video selanjutnya akan merekomendasikan bahwa atau akan menampilkan video-video food yang berbau mie seperti itu. Nah, itu juga strategi atau pemanfaatan big data analitik. Big data juga bisa digunakan ya untuk apa sih? Ya prediksi misalnya kapan COVID ini akan berakhir gitu kan. Mulai tren kapan puncak dari COVID ini akan kita temui gitu kan. Misal pada bulan Desember gitu, COVID akan mencapai klimaksnya gitu kan, atau mencapai puncaknya melalui tren misalnya pertumbuhan perharinya berapa dari Indonesia. Misal hari kemarin 4.300, hari sekarang 4.700. Dengan semakin hari maka dia prediksinya akan selalu meningkat. Jadi itu adalah suatu pemanfaatan big data dan menjadi suatu referensi untuk pengambilan keputusan bagaimana pemerintah, apakah
pemerintah ini masih membutuhkan suatu tenaga kesehatan terus alat pelindung diri, terus semacamnya gitu kan. Pemerintah juga dapat dibantu dengan teknologi tersebut, di mana pemerintah dapat misal diprediksikan bahwa bulan November itu APD kurang atau tenaga kesehatan kurang, maka perlu dipersiapkannya tenaga kesehatan di luar DKI Jakarta, karena DKI Jakarta adalah suatu daerah yang mungkin banyak kasusnya. Maka di daerah-daerah yang kurang kasusnya, si petugas kesehatan atau tenaga kesehatan akan dipinjamkan dulu untuk menangani DKI untuk penanganan COVID-19 seperti itu. Itu juga pemanfaatan suatu data ya. Suatu data tapi jumlahnya besar sekali, maka ada suatu panggilan bahwa di data tersebut itu adalah big data gitu. Pencapaian indikator. Jadi yang diharapkan dari mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu memahami cara menganalisis data. Jadi mana kita akan belajar terkait dengan bagaimana cara analisis suatu data ya untuk rekomendasi keputusan atau menghasilkan saran-saran pengambilan keputusan. Terus kita akan belajar juga suatu model pengambilan keputusan, misalnya ada teknik data mining, nanti kita akan pelajari. Jadi suatu teknik yang untuk menghasilkan ilmu pengetahuan dari sejumlah data. Indikatornya ini termasuk indikator. Jadi apa yang ini adalah suatu yang akan kita pelajari. Jadi ada proses data, jadi data mining. Jadi kita akan belajar terkait dengan model klasifikasi, clustering, asosiasi, rule mining. Ya, proses data itu bagaimana suatu data agar efisien atau agar baik ketika diolah oleh teknik data mining. Gimana data mining itu adalah suatu teknik untuk mengambil suatu intisari atau rangkuman summary suatu data yang akan dimanfaatkan untuk pengambilan keputusan. Seperti tadi rekomendasi untuk pemerintah, untuk Presiden Jokowi untuk menentukan bahwa bagaimana nih, apakah ke Menteri Kesehatan, apakah tenaga kesehatan kurang atau APD kurang, misalnya kita butuh tenaga kesehatan lagi, atau ya harapannya sih ini cepat berakhir seperti itu. Terus di dalam teknik data mining terdapat model klasifikasi, di mana model klasifikasi nanti kita akan belajar bagaimana terkait dengan prediksi juga. Jadi kita akan disuguhi suatu data dan kita akan ujikan suatu data tersebut ke dalam suatu model klasifikasi. Terus clustering, di mana kita akan mengelompokkan sejumlah data. Jadi baik itu data banyak ataupun data yang tidak terlalu banyak lah. Karena kita akan coba melatih bagaimana kita menerapkan suatu teknik clustering ini pada suatu data yang pada akhirnya ketika data itu performnya bagus, maka bisa diterapkan ke dalam big data. Ya, asosiasi rule mining. Jadi ini adalah suatu korelasi antara atribut ini bisa disebutkan adalah faktor-faktor. Jadi faktor-faktor untuk pengambilan keputusan atau variabel-variabel untuk pengambilan keputusan itu. Dan mungkin itu saja. Jadi ini pertemuan pengenalan. Jadi kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.